Ke-230. Aku, Adnan dan It sudah tiba di sekitaran tempat tinggal pemuda bernama Luka Nakagawa itu. Rumahnya sangat besar dan mewah. Maklum saja dia anak dari seorang CEO perusahaan besar dari Jepang katanya. Rumahnya dijaga oleh 2 satpam di depan gerbang dan dari yang kami lihat lewat celah gerbang rumahnya, ada 2 bodyguard berbadan kekar yang menjaga di halaman depan juga di pintu masuk. Nakagawa sedang gak ada di rumah. Dia sedang pergi ke Singapura untuk perjalanan bisnis. Ujar Adnan, yang sejak tadi mengintip lewat teropong. Dari mana kamu tahu itu? Dari polisi. Mereka tadi bilang kalau kasusnya ditutup karena Tuan Nakagawa gak mau ada masalah sebelum kepergiannya ke Singapura. Jadi, saya berspekulasi kalau Tuan Nakagawa sudah pergi ke Singapura setelah anaknya dibebaskan dan kasusnya ditutup. Oh gitu. Iya. Makanya ada bodyguard juga. Kayaknya emang sengaja buat jaga anaknya di rumah. Gak apa-apa. Kita harus sabar nunggu mereka lengah dulu. Barulah kita mulai beraksi. Jawabku santai. Bos, kita harus cari cara supaya 2 satpam itu pergi. Kalau mereka masih di situ, kita nggak akan bisa masuk lewat jalan manapun. Buat sekarang santai aja dulu. Kita awasi dulu. Bisa jadi si brengsek itu gak ada di dalam rumahnya. Kita tunggu sampai jam 10-11 malam aja. Biasanya anak-anak seumuran dia akan pulang di malam yang agak larut. Dan lagi, kalau jam segitu, 2 satpam itu juga pasti mengantuk. Pasti mereka akan bergantian berjaga nantinya. Iya benar. Tapi kalau si Luka ada di dalam, kita harus siapkan rencana B. Aku mengangguk. Untuk saat ini kami cukup mengawasi dari jauh saja. Dengan berbekal teropong kami bisa mengetahui keadaan di bagian luar. Jason, sebaiknya kau diam saja dan tak usah ikut dalam hal ini. Aku tak mau lukamu akan berdarah lagi dan itu hanya akan membuatmu sulit untuk pulih. It mengingatkan aku agar aku tak turut serta. Tidak bisa. It, dia harus dapat balasan dariku langsung. Aku tak mau orang lain yang melakukannya untukku. Karena aku ingin tanganku sendiri yang melakukannya. Jason, kau memang keras kepala. Sudah tahu kau sedang tidak baik-baik saja. Tapi kau tetap memaksa untuk ikut dalam rencana kami. Sumpah demi Tuhan, aku tak akan bertanggung jawab jika nanti Larissa marah-marah karena suaminya tidak kunjung sembuh juga. It sepertinya pasrah dengan kekerasan kepalaku. Dia bahkan bersumpah tak mau bertanggung jawab atas diriku. Hahaha. Aku tersenyum. Kau tenang saja. Aku akan mempertanggungjawabkan perbuatanku di depan Larissa dan aku tidak akan pernah menyalahkan kalian berdua untuk apapun yang akan terjadi padaku nanti. Dasar keras kepala. Aku terkekeh mendengar omelan It padaku. Kami lalu mulai mengamati situasi kembali. Kami tak boleh lengah namun harus tetap sabar juga menunggu sampai waktunya tiba untuk kami masuk. Sudah jam 11 malam lebih. Bos, tapi gak ada mobil masuk ke rumah itu lagi. Sepertinya memang si Luke itu ada di dalam rumahnya. Orang tuanya pasti gak akan mengizinkan anaknya untuk keluar rumah, apalagi bepergian jauh. Karena ada resiko yang akan didapat oleh anaknya yang masih jadi buronan korban penusukan. Tutur Adnan. Benar, sepertinya si brengsek Luke memang ada di dalam rumahnya. Itu artinya kita memang harus masuk ke dalam rumah itu dan menghukumnya di kandang langsung. Jawabku. Benar. Kalau misal kita nggak bisa masuk, maka kita harus membuat dia keluar. Apapun caranya. Aku mengangguk. It sejak tadi hanya menyimak. Karena dia belum begitu paham apa yang aku dan Adnan bahas dalam bahasa Indonesia. Kami mengamati 2 satpam yang masih duduk berjaga di depan gerbang rumah itu. Mereka sedang asyik bermain kartu sambil menyeruput kopi yang entah seduhan keberapa kali untuk menghalau kantuk. Kami agak kesulitan dengan situasi ini. Sulit untuk membuat 2 pria itu pergi. Bagaimana kalau kita pakai rencanaku saja? Tanya It. Aku dan Adnan menoleh padanya. Rencana apa itu? Tanyaku. It tersenyum, lalu mengajak kami berdua untuk berunding. It menuturkan rencananya yang disebutkan tadi. Aku dan Adnan menyimak dengan baik apa yang dituturkan demi bisa menjalankan rencana itu sebaik mungkin. Setelah penyusunan rencana selesai, kami bertiga mengangguk paham. Misi akan kami jalankan saat ini juga. Sudah hampir jam 12 malam. Kerjaan It dari tempat kami berada.
kami harus memastikan kalau apa yang dikerjakan akan berhasil. Aku melihat It mendekati dua satpam itu. Dengan wajah polosnya It bertanya dalam bahasa Inggris pada dua satpam tadi. Aku tak tahu apa yang ditanyakan. Namun dari ekspresi dua orang itu mereka tampaknya tak paham dengan apa yang ditanyakan. Selang beberapa detik, It berpura-pura kesakitan di bagian perut. Dua satpam itu terkejut dan segera membantu It yang hampir terjatuh itu berdiri. Salah satu satpam meminta temannya untuk pergi yang entah kemana. Tapi pria yang diperintahkan pergi meninggalkan It dan temannya. It masih berpura-pura kesakitan dan menjatuhkan sesuatu dari dalam saku jaketnya. Saat benda itu terjatuh, si satpam menunduk untuk mengambilkannya. Dengan cepat tangan It beraksi memasukkan sesuatu ke dalam dua cangkir kopi di atas meja. Kemudian berpura-pura kembali mengeluh sakit. Satpam yang satunya datang, membawakan air dan makanan untuk It. Tampaknya It berpura-pura kelaparan. Cekek kakak. It melahap makanan dan minuman yang diberikan padanya. Dia duduk sebentar setelahnya dan dia permisi kepada dua satpam tadi untuk melanjutkan perjalanan mencari alamat yang dicarinya. It pergi ke tempat yang agak jauh dari tempat para satpam itu berjaga. Aku dan Adnan kali ini mengamati satpam-satpam bodoh itu. Mereka melanjutkan obrolan setelah It pergi. Mungkin saja mereka juga sedang membahas tentang It yang tadi tiba-tiba kesakitan itu. Obrolan mereka tentunya diselingi dengan menyeruput kopi mereka. Aku masih melihat mereka segar bugar dan tak mengalami apapun setelah meminum kopi yang dicampuri sesuatu itu. Aku merasa It gagal. Namun, selang beberapa menit kemudian, satu persatu dari satpam itu tertidur tiba-tiba. Aku dan Adnan tersenyum puas. Aku dan Adnan keluar dari mobil kami. Kami berdua berjalan cepat ke arah gerbang rumah milik Tuan Tanakagawa itu. Tiba di depan gerbang, kami memilih tempat yang gelap dan aman untuk bersembunyi. Dor! Dor! Dua tembakan terdengar menggema di udara. Membuat aku dan Adnan kaget juga. Padahal itu adalah tembakan yang berasal dari It. Tak lama kemudian, kami mendengar pintu gerbang dibuka. Sialan! Mereka malah tidur! Ucap salah satu bodyguard dengan suaranya yang berat, saat melihat dua satpam tadi tidur. Hei! Bangun! Mereka membangunkan dua satpam itu. Namun mereka tak bergeming. Tidurnya sangat nyenyak. Sialan! Satpam gak berguna! Umpat salah satunya. Sudahlah, lebih baik kita segera susul arah suaranya. Ajak yang satunya. Oke. Mereka pun berlari ke arah suara asal tembakan tadi. Aku dan Adnan yang bersembunyi dan mengintip dari tempat gelap. Buru-buru keluar dan memanfaatkan situasi untuk masuk. Aku menguatkan perutku yang masih terasa sakit ini. Aku tak boleh kalah sebelum berperang. Aku dan Adnan berhasil masuk. Kami telah ada di halaman rumah besar tersebut. Kini kami harus mencari cara supaya bisa masuk ke dalam lewat pintu atau jendela. Tapi, karena kami rasa akan sangat berbahaya jika masuk lewat pintu atau jendela karena pastinya ada banyak pembantu di dalam rumah tersebut. Maka, aku dan Adnan memilih jalan pintas. Yaitu menggunakan tali karmatel untuk naik ke lantai 2 tanpa perlu masuk ke dalam. Aku mengikat tubuhku lebih dulu dan mulai memanjat sekuat tenaga. Adnan membantuku dari bawah, mendorong tubuhku hingga memanjat lebih tinggi. Dengan luka di perutku, aku mengalami kesulitan saat memanjat karena bagian perutku terus tertekuk. Tapi aku terus berusaha untuk naik secepat mungkin karena dua bodyguard tadi pasti akan kembali lagi jika tak menemukan It. Aku berusaha dan terus berusaha. Adnan memberikan semangat untukku dengan isyarat tangannya. Hingga asa dengan latihan fisik, Bing bisa dengan mudah naik. Dia tak mendapatkan kesulitan sama sekali bahkan bandnya dalam hitungan detik saja dan sudah berada di lantai 2 berdiri bersamaku. Hebat banget kamu. Gak sampai semenit udah sampai aja. Pujiku pelan. Hehehe, kan sudah terbiasa. Bos. Aku menepuk-nepuk pundaknya. Bangga sekali memiliki seorang bodyguard seperti Adnan. Adnan lebih dulu menyembunyikan talinya agar tak terlihat oleh siapapun. Lalu kami mulai membongkar jendela kamar yang kami duga adalah kamar si brengsek itu. Aku dan Adnan mengenakan topeng untuk menutupi wajah kami. Siapapun tak boleh melihat wajah kami. Adnan berhasil membuka jendela kamarnya. Kami segera masuk dan menutupnya kembali. Saat kami telah berada di dalam kamar itu,
Benar saja kamar yang kami masuki memang kamar si brengsek itu. Dia sedang terlelap dalam tidurnya dan tak menyadari kedatangan kami. Aku dan Adnan berjalan mendekat ke arahnya, perlahan-lahan agar tak membangunkan tidurnya. Dia sangat nyenyak, bos. Ucap Adnan yang lebih dulu memeriksa senyenyak apa tidurnya. Bagus, kita mulai bersenang-senang. Aku melihat ada sebuah speaker Bluetooth berukuran besar di dalam kamarnya. Mungkin ini alat yang biasa digunakannya untuk bersenang-senang di dalam kamar, memutar musik yang kencang, atau berkaraoke. Dasar anak orang kaya yang tak punya etika. Percuma kamu punya segalanya tapi tak punya etika dan perasaan. Aku menyalakan speaker musiknya dengan suara yang sangat keras, hingga Adnan pun terkejut dibuatnya. Bahkan brengsek pun terbangun dari tidurnya. Begitu si brengsek bangun, Adnan segera membungkamnya dengan tangan. Dia meronta-ronta ingin melepaskan diri, tapi tenaga Adnan jauh lebih kuat darinya. Suara musik yang keras ini akan menyamarkan suara yang akan keluar dari kamar ini. Sehingga aku bisa bersenang-senang dengan si brengsek Luke tanpa gangguan. Jika suara musiknya mengganggu penghuni rumah atau penghuni sekitar rumahnya, mereka pun tak akan berani mengusik karena aku yakin penghuni rumah ini disegani oleh banyak orang termasuk para pekerjanya. Hamfuh. Dia meronta-ronta ingin melepaskan diri, matanya melotot, mulutnya dibungkam oleh Adnan. Aku mendekat padanya. Ku tatap wajah yang hari itu berkata tak sopan padaku. Bahkan berkata mampus. Setelah dia menusukku, ku raih dagunya dan ku cengkeram. Dia semakin melotot padaku seolah memintaku untuk melepaskannya. Hamfuh. Dia berusaha berteriak. Percuma saja. Walaupun mulutmu tak tertutup apapun, tak akan ada yang bisa mendengar suaramu. Piug. Kupukulkan kepalan tanganku ke wajahnya. Piug. Kupukul lagi ke pipi lainnya. Hamfuh. Usaha teriaknya justru membuatku semakin bernafsu padanya. Bernafsu untuk memukulnya. Aku meminta Adnan untuk melepaskannya. Aku tak mau Adnan terlibat dalam kekerasan. Dia hanya perlu membantuku untuk mencapai tujuanku saja. Tolong, Sebelum dia selesai berteriak, aku segera memukulinya secara membabi buta, baik ke area perut maupun wajahnya. Aku tak memberikan dia celah untuk berteriak, karena saat ini aku bukan Jason yang bisa bersikap lembut. Aku Jason dengan jiwa psikopatnya. Aku terus memukuli, wajahnya berdarah-darah sekarang. Dia juga terkulai lemas dengan air matanya bercampur dengan darah. Adnan yang bertugas mengawasi di kamar ini, memeriksa kunci pintunya, untuk memastikan pintunya terkunci dengan benar. Dia lalu memeriksa ke arah jendela dan mengintip ke bawah. Dia berdiri di sana mengawasi dua bodyguard tadi. Aku melanjutkan kegilaanku. Graham. Ucapnya terbata-bata, berusaha meminta tolong. Minta tolonglah dan berteriaklah sekeras mungkin. Pastikan semua orang dapat mendengar teriakanmu. Nenek Graham. Lagi, dia berusaha meminta tolong. Suaranya berusaha untuk lebih keras namun seperti hampir habis, sehingga hanya bisa keluar dengan sangat pelan. Suara musik rak masih terdengar menggema, menyamarkan seluruh suara yang dia keluarkan. Aku mematikan speaker musiknya. Keadaan sekarang lebih senyap daripada tadi. Dia menatapku dengan tatapan sayu. Aku sama sekali tak kasihan padanya. Aku malah ingin menghabisinya jika tak ingat janjiku pada Larissa. Aku kembali mendekat. Dia mundur menjauh dariku. Lu, si siapa? Tanyanya. Aku tak menjawab. Lebih baik aku tak mengeluarkan suara apapun. Aku mengeluarkan sebuah pistol dari dalam kantong celanaku, lalu menodongkannya ke pelipis si brengsek itu. Dia sungguh ketakutan. Tubuhnya bergetar hebat. Kini dia berada antara hidup dan mati. Ya jangan. Tuan. Pintanya memohon. Manusia tak berperasaan. Di saat seperti ini barulah memohon-mohon kepada orang agar tak dihabisi. Kemana saja dia selama ini? Lupakah kalau kematian akan datang padanya? Aku tersenyum miring di balik topengku. Rasanya senang bisa melakukan ini padanya. Apalagi sampai menghabisinya dengan tanganku sendiri. Dia terus memohon padaku untuk dibiarkan tetap hidup.
Namun aku hanya mendengarkan tapi tak menghiraukan. Aku meminta Adnan untuk menyalakan musiknya kembali. Namun dengan volume yang tak sekeras tadi, hanya untuk mengiringi kesenanganku saja. Aku mengambil sesuatu dari dalam saku celanaku lagi. Sebuah potongan busa dengan ketebalan 5 cm yang sudah aku siapkan juga sejak awal kami datang. Potongan busa itu, ku letakkan di area betisnya. Ku tempelkan moncong senjata api di tanganku pada permukaan busa itu. Lalu, dor! Ah, agak! Dia berteriak kencang bersamaan dengan bunyi suara pistol yang nyaring. Kulihat pelurunya menembus bagian betisnya. Darah pun mengucur deras dari luka tempat itu. ARG! Dia mengerang hebat. Rasa sakitnya pasti sangat parah. Adnan mematikan musiknya lagi. Kali ini biarkan mereka mendengarnya agar mereka bisa berlari sesegera mungkin ke kamar tuannya. Kuarahkan moncong senjata itu lagi ke arah lampu kamar yang menggantung di langit-langit. Dor! Ku lepaskan kembali tembakannya di arah lampu tadi hingga lampunya pecah berhamburan dan suasana di kamar gelap. Aku meletakkan senjata yang aku gunakan di dekat si brengsek yang masih mengerang dan berteriak-teriak kesakitan, lalu aku dan Adnan sesegera mungkin keluar dari kamarnya. Adnan segera memasangkan kembali tali karmatel tadi. 2 bodyguard yang berjaga sudah tak ada di tempatnya, mereka pasti masuk. Ketika suara langkah-langkah kaki itu ramai mendekati kamar Luke, aku dan Adnan bersama-sama turun secepat kilat dari kamar itu dengan tali. Tanpa menarik talinya, kami pergi saja keluar dari gerbang rumah Siluk. Suasana ricuh di kamar Siluk. Suara 2 bodyguard tadi juga kencang terdengar mengumpat di balkon kamar, lalu mereka kembali turun untuk mencari pelakunya. Namun, sebelum mereka berhasil mengejar kami, aku dan Adnan bisa berlari dengan bebas ke tempat persembunyian It, karena si 2 satpam itu masih terlelap dalam tidurnya. Aku dan Adnan masuk ke dalam mobil dengan nafas yang tersengal-sengal. It secepat itu hingga suasananya sedikit lebih tenang. Aku meringis kesakitan, luka di perutku kembali terasa nyeri. Bos gak apa-apa? Tanya Adnan cemas. Sakit, kayaknya berdarah lagi. It mengambil senter, lalu menyinari bagian perutku dengan senter tersebut. Benar saja, lukaku berdarah lagi. Darahnya membasahi kaos warna biru cerah yang aku kenakan. Adnan segera mengambil alkohol. Seperti biasa aku akan mengobati lukaku dengan alkohol saja. Karena aku tak suka pengobatan yang prosesnya lama. Adnan menyibak kaosku. Aku menggigit bagian jaketku. Bersiap-siap merasakan sakit yang menjalar ke seluruh tubuh dari luka yang terkena alkohol. Adnan tanpa ragu menumpahkan alkohol ke bagian lukaku. Amah! Teranganku tertahan. Rasanya sangat sakit. Sakit sekali. Adnan membersihkan lukaku dan membalutnya kembali dengan kasa yang bersih setelah dibubuhi obat merah. Selama beberapa menit aku merasakan sakit. Namun perlahan rasa sakitnya hilang. Aku merasa lebih tenang. Aku bersandar di kursi mobil. Rasanya lemas dan aku mengantuk. Tuhan, maafkan aku untuk kesalahan yang aku lakukan malam ini. Namun aku berjanji aku tak akan melakukannya lagi. Aku hanya ingin keadilan untukku yang tak bisa diberikan oleh penegak hukum padaku. Kedua